Negara semesta Ganwumu belum pernah memiliki jenius yang masuk ke 20 besar. Namun sekarang siapa tahu akan ada 2 jenius kali ini. Bukankah jenius bersaudara Augusi berhasil mencapai 20 besar juga? Raksasa lapis baja mengungkapkan senyuman di wajahnya. Brengsek, kamu benar-benar tahu cara untuk membuatku tertawa. Kemudian dengan tertawa raksasa itu berkata, aku sudah bertemu denganmu 3 kali selama 100 era. Ini pertama kalinya aku melihatmu tersenyum. Apa pendapatmu tentang Lo Feng dari negara semesta Ganwuku? Kemudian seorang pria berwarna hijau menjawab dengan tegas. Dasarnya sangat kokoh dan potensinya sangat besar. Kekuatannya saat ini bisa menduduki peringkat 10 besar. Dalam ruang pelatihan dia pasti bisa mencapai 5 besar. Bahkan jika itu duel arena yang sebenarnya, dia pasti bisa mencapai 10 besar. Para pejuang abadi lainnya mengangguk. Pelatihan tidak benar-benar mencerminkan kekuatan sejati seseorang. Dibandingkan dengan duel 1 lawan 1 sangatlah berbeda. Di alun-alun lebih dari 1 juta jenius menatap layar, di mana Lo Feng sedang menuju ke lantai 1 di menara ke-6. Yang mulia, Lo Feng ini sangat kuat, seorang pria berkata dengan tegas. Di sampingnya adalah Pangeran Manka yang menduduki peringkat ke-18 di babak ini. Matanya menatap layar dan berkata dengan dingin, aku akui aku telah salah membuat kesimpulan sebelumnya. Dia benar-benar lawan yang kuat. Dia melatih 10.000 benang dan sudah mencapai level 9 benang. Jika aku ingin memasuki area rahasia primal, Lo Feng ini akan menjadi penghalang besar. Aku pasti akan mengalahkannya. Setelah itu dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan percikan petir mulai terlihat. Dan saat ini Shafek Ronjun menatap layar dengan tajam. Dia sudah menjadi sangat menakutkan. Namun tidak ada yang bisa untuk menghentikanku. Aku pasti akan menjadi yang terkuat. Para jenius elit dan paling luar biasa berkumpul di sini. Semuanya memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan mutlak. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia akan jatuh. Meskipun dia kuat, namun tingkat kesulitan menara ke-6 jauh lebih tinggi. Ini akan segera berakhir. Semua jenius mulai berdiskusi. Selama level 1 dari menara ke-6, pertempuran sudah berada di titik paling gila. Pergi dan matilah kalian semua. Mata Lo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tubuhnya dipenuhi dengan noda darah, bahkan ada lubang di pinggangnya. Dia berdiri di atas Forbid Shuttle awan gelap. Gerakannya tak terduga dan menghasilkan 9 gambar. Setelah itu suara gemuruh terdengar. Monster berbulu darah menelan tanah dan langit. Monster dalam jumlah besar ini memiliki domainnya sendiri. Dengan domain yang tak terhitung jumlahnya tersebar, itu menyebabkan seluruh medan perang menjadi domain mereka. Lo Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Kemudian Lo Feng berpikir dengan keras. Pantas saja Dewa Kematian Bolan tidak berhasil melewati level 1 di menara ke-7. Tingkat kesulitannya terlalu banyak, jauh lebih tinggi dari menara ke-5 level 7. Tiba-tiba ekor monster berbulu darah mengenai tubuh Lo Feng, menyebabkan gerakannya sangat terganggu. Lo Feng yang sudah lelah secara mental berjuang keras untuk menghindar, tetapi dia tertabrak oleh kuku besar di sekitarnya. Setelah itu semuanya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadarannya. Pertarungan jenius peserta terakhir Lo Feng membunuh 6.892 monster darah. Dia terhenti di lantai 1 dari menara ke-6 dan peringkat terakhirnya adalah 3. Setelah itu Lo Feng muncul di alun-alun. Orang-orang jenius dari berbagai negara alam semesta melihatnya. Kemudian dia langsung menuju ke lokasi tim alam semesta Ganwu. Lo Feng, kamu benar-benar membuatku terkejut. Kamu benar-benar ganas. Whitmill berkata dengan sangat bangga. Pemuda lain semuanya tersenyum dan memberikan selamat padanya. Lo Feng dan Rongjun, ikuti aku. Suara yang tebal itu bergema sangat keras. Kemudian Lo Feng dan Rongjun menoleh untuk melihat. 1008 yang abadi telah berdiri dan terbang menuju ke tim mereka sendiri-sendiri, di mana raksasa lapis baja itu langsung menuju tim semesta Ganwumu dan berteriak, kalian semua kembali ke tempat tinggal kalian. Di gedung pencakar langit 1000 jenius dari negara semesta Ganwu berdiri di sana. Kemudian raksasa itu berkata dengan sangat keras, kali ini performa tim negara semesta Ganwu kita sangat bagus. Dan selain 5 orang ini, kompetisi jenius puncakmu berakhir di sini.
Mendengar itu, para jenius dari negara semesta Ganwu menjadi sedikit tertekan. Bahkan setelah bertarung begitu lama, saat ini mereka tersingkir begitu saja. Kalian semua bisa kembali ke dunia nyata dan pergi dari sini sekarang. Sedangkan Lo Feng bersama Rong Jun dan 3 lainnya ikuti aku. Setelah itu dia mengambil langkah panjang menuju sebuah jalan setapak. Lo Feng bersama Rong Jun dan 3 lainnya mengikuti. Saat ini 1000 jenius dari negara semesta Ganwu terbagi menjadi 2 jalur. Banyak dari mereka memasuki area rahasia Ganwu dan beberapa lainnya memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Kami Kerajaan Gunung Naga Hitam sebenarnya memiliki seorang jenius yang berhasil mencapai peringkat ketiga. Kerajaan Gunung Naga Hitam benar-benar tercengang oleh berita ini. Semua situs web internal Gunung Naga Hitam menyiarkan berita ini siang dan malam. Setiap rekaman tentang Lo Feng, semangat dan dukungan untuknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Kaisar berkata dengan sangat bersemangat, Lo Feng berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Dia adalah pahlawan kekaisaran kita. Dia dari galaksi Bima Sakti Gunung Naga Hitam kita. Aku telah memutuskan untuk secara resmi memberikan rumahnya, yaitu bumi. Mulai hari ini dia adalah pemimpin galaksi Bima Sakti. Keluarga kekaisaran Gunung Naga Hitam semuanya sudah siap. Sebenarnya Kaisar sebelumnya telah berjanji untuk memberikan galaksi Bima Sakti kepada Lo Feng. Namun dengan deklarasi publik jelas itu untuk meningkatkan posisi Lo Feng bahkan lebih. Brolin duduk di ruang kerjanya, menggertakkan giginya dengan sangat keras. Sudah berakhir, tidak ada lagi harapan. Seluruh keluarga kerajaan telah memutuskan untuk mengikat Lo Feng. Keluarga kekaisaran bersama dengan dukungan Gunung Naga Hitam telah memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengikat Lo Feng. Dengan galaksi asalnya dan hubungannya, selama dia tidak mati, dia pasti akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, bahkan dalam inti perusahaan semesta virtual. Di tempat lain, Nulansan melihat ke layar dengan sangat marah. Ini sudah berakhir. Dengan statusnya sebagai anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual, membunuhku akan semudah membunuh semut. Kecuali aku menjadi lebih kuat darinya di masa depan. Jika tidak, aku harus tetap diam selamanya, tidak membocorkan sedikit pun tentang diriku. Kemudian Nulansan duduk di pesawat alam semesta dan langsung meninggalkan planet itu. Pada saat ini 5 negara besar di bumi, semua pemimpin pangkalan menerima berita itu. Semua tercengang oleh berita pemimpin galaksi Bima Sakti. Namun para pemimpin tidak memberitahu warga biasa. Sebenarnya sebagian besar orang di bumi masih belum mengerti banyak tentang alam semesta. Di tempat lain, pemimpin Hong yang sedang duduk bersila langsung membuka matanya. Peningkatan ketiga saudaraku benar-benar mengejutkan. Aku juga tidak bisa tenang. Guru pasti punya teman yang aneh. Seorang yang abadi sebenarnya bersedia hidup di planet tanpa teknologi apapun. Tatapannya melihat ke dunia luar dan langit sepanjang 100 km. Di langit itu ada beberapa orang liar berterbangan. Planet ini adalah tempat tinggal makhluk abadi. Seluruh planet dikondisikan dalam keadaan yang sangat primitif. Manusia di planet ini semua mengeluarkan energi potensi mereka dan secara bertahap menciptakan pejuang yang kuat. Hong, ayo kita pergi. Tuan sektor waktu tiba-tiba muncul di depan pondok. Kemudian Hong langsung berdiri dan terbang. Duduk di pesawat alam semesta dan meninggalkan planet itu. Tidak buruk, aku mengizinkanmu untuk beristirahat. Tuan Wu berteriak dengan keras. Belum cukup, masih belum cukup. Lo Feng sudah mencapai peringkat ketiga. Peningkatanku masih belum cukup. Di planet Mars, Dewa Petir berlatih sesuai dengan rencana Tuan Wu. Lo Feng sepertinya tidak tahu bahwa dia berada di peringkat ketiga di seluruh alam semesta. Besok duel untuk mendapatkan slot yang tersisa. Itu semua tergantung pada performa kalian. Kalian bertiga bisa pergi terlebih dahulu. Lo Feng dan Rong Jun tetap di sini. Raksasa lapis baja berkata dengan tenang. Kemudian 3 pemuda lainnya meninggalkan ruang dengan hormat dan hanya menyisakan Lo Feng dan Rong Jun. Peringkat 13 dan peringkat 3. Apakah kalian berdua merasa bangga dan mengira kalian sangat kuat? Tidak, Xiaofei Rong Jun berkata dengan hormat. Ruang pelatihan tidak membuktikan apa-apa. Di sampingnya Lo Feng pun menjawab. Kemudian raksasa lapis baja itu meraung sedikit. Lo Feng, yang kamu katakan benar. Ruang pelatihan tidak membuktikan apa-apa. Izinkan aku memberitahu kalian.
10 besar ruang pelatihan terdiri dari 2 pejuang dan 8 pengendali pembaca roh. Ruang pelatihan ini memiliki keuntungan besar bagi pengendali pembaca roh. Di ruang pelatihan, untuk bisa mencapai 20 besar tentu saja mereka semua kuat. Oleh karena itu kalian berdua tidak boleh ceroboh. Jika tidak, kalian akan diinjak oleh orang lain. Di depannya, Lo Feng dan Rong Jun mendengarkan dengan patuh. Tentu saja, dalam pertempuran yang sebenarnya itu tergantung pada bagaimana kalian melakukan semuanya, dan juga bagaimana kalian menyusun strategi untuk menghadapi lawan. Kalian berdua istirahatlah, bersiap untuk pembantaian terakhir. Meskipun ada 1000 jenius yang bisa memasuki inti, namun perlakuan di dalamnya memberikan perbedaan besar. Seperti Dewa Kematian Bolan, dia pasti bisa memasuki area rahasia utama. Adapun kalian berdua, bekerja keras dan lakukan yang terbaik. Setelah itu Lo Feng dan Syafiq Rong Jun berjalan keluar dari kamar raksasa lapis baja itu. Mata seperti harimau Rong Jun bersinar dan berkata dengan lembut, "Lo Feng, peringkatmu telah mendapatkan rasa hormatku. Aku berharap dapat bertemu denganmu di arena dan sekali lagi mengalahkanmu." Mendengar itu Lo Feng hanya tersenyum. "Aku akan menunggumu." Di depannya Rong Jun berbalik dan pergi. Setelah itu Lo Feng berkata dengan pelan, "Rong Jun ini sepertinya tidak setuju dengan ucapan raksasa lapis baja itu. Dia tampaknya memiliki jaminan untuk mengalahkanku." Hari itu lebih dari 1 juta jenius yang tersingkir semuanya diteleportasi. Gedung pencakar langit 865 hanya memiliki 6 orang yang tersisa, yaitu pemimpin abadi dan 5 pemuda. Pada hari kedua, 7.300 jenius termasuk Lo Feng dan Rong Jun berkumpul di tengah alun-alun. Tiba-tiba energi tak terbentuk menyelimuti seluruh alun-alun, membuat semua manusia jenius untuk tertunduk. Mereka semua melihat ke atas dan di udara sosok manusia muncul. "Tuan Kesatria," 1008 pemimpin abadi berkata dan membungkuk hormat. Setelah itu suara pria bersisik bergema di telinga dan pikiran mereka. Tahap ruang pelatihan telah berakhir. Pertama, aku ingin memberi selamat kepada peringkat 1 hingga 100 peserta. Kalian semua telah mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan semesta virtual. Baiklah, untuk peringkat 101 sampai 7300, perusahaan alam semesta virtual telah secara otomatis mengatur duel arena kalian. 3 kemenangan terus-menerus akan memberikan kalian slot. Semua yang kalah akan dieliminasi. Pengaturan sistem perusahaan alam semesta virtual pasti yang terbaik. Kalian semua tidak perlu khawatir. Saat ini 7200 peserta akan mulai duel arena mereka. Saat kata-kata itu keluar, sebagian besar orang jenius merasa curiga. 3 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot. Jika 2 prajurit yang kuat bertemu, bukankah itu menghilangkan 1? Lo Feng masih berpikir. Situasi yang sama telah terjadi dalam pemilihan negara semesta Ganwu. Dia dan Rong Jun telah bertemu. Tidak lama kemudian 7.200 jenius tiba-tiba dipindahkan dan hanya 100 jenius yang tersisa. Ke-100 orang ini memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, memahami bahwa mereka semua akan menjadi pesaing. Kemudian pria bersisik itu berkata dengan keras, "Ada kursi di sana, kalian semua bisa pergi untuk menonton siaran." Setelah itu 100 kursi dan beberapa meja muncul di sudut alun-alun. Lo Feng dan Rong Jun duduk berdekatan. Kemudian 3.600 layar besar muncul di tengah alun-alun, masing-masing menampilkan pertempuran berbeda yang akan segera dimulai. Pertempuran dimulai hampir bersamaan. Pertarungan untuk 900 slot tersisa telah dimulai. Di layar para jenius mutlak jatuh satu persatu. 5 menit belum berlalu dan 3.600 telah tersingkir. Setelah setengah jam babak kedua dimulai. 3.600 jenius yang tersisa sekali lagi setengahnya telah gugur. Setengah jam kemudian setelah istirahat ronde ketiga dimulai. 1.800 jenius mutlak ini berharap dengan antisipasi besar. Mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan. Lo Feng dan Rong Jun juga fokus pada puluhan layar di depan mereka. Di layar kemudian siaran klan Dewa Jialisi muncul. Dia masih menang dengan cara yang sama. Melihat itu Lo Feng sedikit terkejut. 3 pertandingan Jialisi, pertempuran 1 dan 2 dia bahkan tidak bergerak dan hanya berdiri di sana. Dan di pertandingan ketiga lawannya berhasil menahan serangan jiwa pertama, namun dia masih jatuh setelah serangan kedua. Penghipnotis ini menakutkan, Syafiq berkata dengan lembut. Di sampingnya Lo Feng menatap layar dan menjawab, "Serangan jiwa normal biasanya tidak terlalu menakutkan, namun jika bercampur dengan hipnotis itu menakutkan."
Hipnotis bisa membuat seseorang secara tidak sadar memasuki dunia fantasi. Hipnotis menakutkan semacam ini adalah musuh alami seorang pejuang. Di sampingnya Savek Rongjun mengangguk. Kemudian 900 sosok manusia tiba-tiba muncul di alun-alun. 900 jenius ini sebagian besar memiliki ekspresi bersemangat. Mereka telah melewati 3 putaran eliminasi. Pria tinggi dan kurus berjubah hitam tiba-tiba memandang Lo Feng. Tatapan aneh itu tampaknya membawa semacam sugesti tak terbentuk. Namun kemauan Lo Feng sangat kuat, tidak terpengaruh sama sekali. Matanya dingin menatap ke belakang, seolah-olah seekor binatang bertanduk emas sedang mengincar lawannya. Kemudian sebuah suara bergema di tengah alun-alun. Selamat untuk kalian semua. Perusahaan semesta virtual kami akan membina kalian dengan kemampuan terbaik kami. Namun kalian harus memahami bahwa akan selalu ada persaingan di alam semesta. Di mana ada persaingan, kalian tidak dapat berharap untuk semua menerima jumlah pengasuhan dan sumber daya yang sama. Bahkan perusahaan kita tidak berani menyia-nyiakan sumber daya yang begitu berharga. Aku akan mengumumkan ini. Peringkat 101 hingga 1000 dapat menerima 10 elemen campuran secara tunai. Kalian dapat memasuki alam semesta rahasia untuk belajar. Peringkat 11 sampai 100 akan diberikan 100 elemen campuran dalam bentuk tunai. Kalian dapat memasuki alam semesta rahasia untuk belajar dan memasuki inti dari surga dan wilayah rahasia perusahaan alam semesta virtual. Peringkat 3 sampai 10 akan dianugerahi 1000 elemen campuran dalam bentuk tunai. Kalian dapat memasuki alam semesta rahasia untuk belajar dan memasuki inti dari area rahasia mutlak perusahaan alam semesta virtual. Peringkat 1 dan 2 akan diberikan 10.000 elemen campuran dalam bentuk tunai. Kalian dapat memasuki alam semesta rahasia untuk belajar dan memasuki inti dari area rahasia primal perusahaan alam semesta virtual. Mendengar itu 1000 orang jenius sangat penasaran. Fase terakhir, surga dan tanah, awal mutlak dan area rahasia primal. Apa yang ada di balik 4 tempat ini? Namun hanya area rahasia primal yang terbaik dari grup. 1000 jenius dari kalian masih ada yang kuat dan yang lemah. Hadiahnya tentu saja akan berbeda. Mulai besok duel akan dimulai untuk memilih pemenang terakhir. Suara pria itu bergema di benak semua orang. Aturan untuk pertempuran telah dikirim kepada kalian semua. Istirahatlah yang baik hari ini. Kemudian pria bersisik itu langsung menghilang. Dan saat ini 1008 pemimpin yang abadi mulai berdiskusi mereka. Lo Feng dan lainnya menundukkan kepala mereka untuk melihat layar di pergelangan tangan mereka. Di atasnya ditampilkan aturan duel yang telah mereka terima. Setelah melihatnya, Lo Feng sejenak berpikir, aturan ini, mereka benar-benar membiarkan sistem dunia virtual memilih 900 jenius untuk bertarung dengan 100 jenius yang tersisa saat ini. Sepertinya perusahaan alam semesta virtual memiliki kepercayaan dan keyakinan mutlak pada sistem mereka. Di alun-alun para jenius mutlak lainnya meledak dalam amarah. Aturan putaran ini berarti 800 dari 1000 orang terakhir langsung keluar dari permainan. Bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Secara alami, banyak dari para jenius yang sangat tidak bahagia dan tidak puas. Tiba-tiba sebuah suara tajam meraung dengan keras. Lo Feng bahkan merasakan ketidaknyamanan di telinganya. Kemudian berbalik untuk melihat. Seorang jenius dengan tinggi 5 meter mengamuk. Ekspresi pemuda ini ada kegilaan di 3 matanya. Lo Feng bersama Rongjun dan lainnya di 200 daftar nama tetap tenang. 800 lainnya mengamuk dengan liar. Semua diam, apa yang sedang kalian lakukan? 1008 pemimpin di kejauhan, banyak dari mereka sangat marah. Secara bersamaan kesadaran dan tekanan yang kuat meluas dan langsung menekan 800 pemuda, menyebabkan mereka semua menjadi pucat. Kaki mereka gemetar, kemudian 800 pemuda itu berlutut. Setelah itu 1008 pemimpin abadi muncul di hadapan para jenius dan memandangi mereka. Aku tidak akan menerima ini. Di antara kelompok yang berlutut, pemuda bermata 3 itu membanting tinjunya ke tanah. Semua pemimpin yang abadi lalu memandang dingin ke arah pemuda bermata 3 itu. Pada saat ini sebuah suara dari kejauhan bergema. Jika seseorang tidak menerima atau meragukan aturan sistem semesta virtual, kalian dapat memilih untuk tidak bergabung. Perusahaan semesta virtual kita tidak akan pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Kemudian di antara pemimpin yang abadi, yaitu seorang pria berambut hitam panjang, memandangi 800 orang yang berlutut. Dan dia berkata dengan sangat dingin, pemimpin perusahaan alam semesta virtual membuat aturan dan keputusan.
Apakah menurut kalian yang hanya bajingan kecil dapat mengubahnya? Kemudian seorang pria tua memandang pemuda bermata tiga itu. Kamu hanya lapisan luar dari inti. Bagaimana kamu berani menolak? Anak kecil, ingat, kamu mungkin jenius paling elit di negara semestamu. Namun di dalam perusahaan semesta virtual ada jenius yang tak terhitung jumlahnya. Kalian semua harus tetap rendah hati, itu lebih cocok untukmu. Di dalam aula besar gedung pencakar langit, Lo Feng dan Rong Jun duduk bersama. Sedangkan untuk tiga lainnya mereka semua tersingkir dalam 3 duel ronde. Kemudian Lo Feng menggelengkan kepalanya. Sebelumnya aku masih sedikit bangga. Namun sekarang aku mengerti, di mata perusahaan semesta virtual kita hanyalah beberapa bibit yang mereka siapkan. Perusahaan itu sendiri telah mengumpulkan banyak orang jenius. Di sampingnya dengan lembut Syafiq menjawab, posisinya tidak sama, tentu saja kata-kata dan opini kita penting di level yang berbeda juga. 4 area rahasia adalah cara perusahaan alam semesta virtual untuk membedakan anggotanya. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan abadi itu sebelumnya? Mungkin hanya pendapat dewa kematian Bolan yang akan mendapatkan pengakuan. Area rahasia utama sangat pendek. Ku dengar jumlah penguasa sektor di area rahasia utama hanya ada 100. Mendengar itu Lo Feng sangat terkejut. Di sampingnya Syafiq berkata dengan tenang, Tuan Sektor memiliki masa hidup yang panjang. Bahkan di negara semesta Ganwu, Tuan Sektor melebihi 1 juta. Dan perusahaan alam semesta virtual yang 1000 kali lebih kuat dan lebih besar. Jumlah penguasa sektor yang memasuki area rahasia utama hanya berjumlah 100. Jadi kamu harus mengerti betapa istimewanya area rahasia utama yang memilih 2 anggota ini. Wilayah rahasia utama sebagai inti dari tingkat internal perusahaan semesta virtual. Seperti dewa kematian Bolan, meskipun dia hanya setingkat bintang, posisinya masih sangat tinggi. Bahkan kaisar alam semestamu, yaitu kerajaan Gunung Naga Hitam, tidak bisa menandingi dia. Posisi anggota rahasia utama lebih tinggi dari kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kudengar para anggota akan memiliki pengawal khusus. Pemimpin pengawal adalah seorang yang abadi, dan di dalam pengawal ada 10 penguasa sektor dan 100 penguasa domain. Apakah itu benar? Lo Feng kehilangan ketenangannya. Dengan tenang Syafiq menjawab, kamu harus mengerti betapa berharganya menjadi anggota dari area rahasia utama. Siapapun dari mereka adalah elit yang sangat penting di perusahaan semesta. Sumber daya yang dihabiskan untuk mereka adalah jumlah yang sangat luar biasa. Mendengar itu Lo Feng benar-benar tercengang. Ketika Lo Feng kembali ke kamarnya, dia masih berpikir, Syafiq Rong Jun itu, bagaimana dia bisa tahu banyak? Sepertinya latar belakangnya tidak sembarangan. 2 dari alam semesta Ganwu yang berhasil mencapai 1000 teratas yaitu Lo Feng dan Rong Jun. Meskipun mereka sepertinya tidak memiliki latar belakang sama sekali, sebenarnya Lo Feng mewarisi ajaran planet Junmo dan juga binatang bertanduk emas. Sedangkan Syafiq Rong Jun, identitas dan latar belakang aslinya jelas tidak sesederhana itu. Di kota Yangsu, Lo Feng sedang bersantai di dalam kastil. Babata, ada apa dengan 4 area rahasia perusahaan alam semesta virtual? Melayang di sampingnya Babata pun menjawab, Syafiq Rong Jun itu mengatakan hal yang benar. Anggota area rahasia utama memiliki posisi yang sangat tinggi. Untuk dapat memasuki area rahasia utama adalah para jenius yang sangat langka di seluruh alam semesta. Oleh karena itu mereka rela menghabiskan harta dan kekayaan dalam jumlah besar untuk melatih mereka. Berapa banyak? Apakah itu sebesar kekayaan guruku? Lo Feng bertanya dengan sangat penasaran. Lo Feng, kamu harus memahami satu hal. Gurumu benar-benar abadi yang sangat kuat. Bahkan kerajaan Gunung Naga Hitam harus menundukkan kepala di depan gurumu. Namun dibandingkan dengan negara semesta Ganwu adalah level yang sangat berbeda. Pemimpin negara semesta Ganwu adalah makhluk kuno yang telah hidup selama triliunan tahun, menciptakan dan membuka seluruh negara alam semesta. Namun pemimpin negara semesta Ganwu harus menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan alam semesta virtual. 1008 negara semesta tidak ada yang berani menyinggung perusahaan alam semesta virtual. Pemikiranmu harus lebih luas, jangan membatasi dirimu pada kerajaan Gunung Naga Hitam, tetapi lihatlah seluruh alam semesta. Sebenarnya aku sudah tahu, sejak hari kamu berhasil memiliki binatang bertanduk emas, jalanmu akan lebih jauh dan lebih cerah daripada jalan gurumu. Tentu saja, dari apa yang aku tahu, masuk ke area rahasia primal bukanlah akhir dari itu. Tetapi disertai dengan banyak persaingan yang lemah akan diusir. Karenanya, kamu harus terus bekerja keras.
karena di masa depan akan ada sejumlah besar orang jenius yang mengincar posisimu. Mendengar itu, Lo Feng bisa merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Babata, aku tidak terlalu mengerti. Sekarang anggota rahasia hanya level bintang. Mereka bisa mendapatkan pengawal dan pemimpin pengawal adalah seorang yang abadi. Ya, abadi itu bagus. Lo Feng, aku akan menjelaskannya padamu. Yang menentukan tingkat posisi bukan hanya kekuatan saja. Itu tergantung banyak faktor. Seperti divisi bisnis perusahaan semesta virtual, beberapa jenius atau investor bisnis kekuatan mereka mungkin sangat rendah. Namun mereka masih menikmati posisi yang sangat tinggi. Seperti dewa kematian Bolan, dia sekarang sangat lemah. Tapi kamu harus mengerti, dia benar-benar jenius, puncak dari umat manusia dalam 1 triliun tahun. Dan 1 triliun tahun sama dengan rentang hidup seorang penguasa sektor. Setiap orang yang memasuki area rahasia primal adalah elit terpenting dari perusahaan alam semesta virtual. Pemahaman tentang hukum asal paling mudah selama tahap penguasa sektor. Sedangkan dewa kematian Bolan hanya di level bintang, tetapi dia sudah memiliki pemahaman hukum ruang angkasa yang begitu tinggi. Pikirkanlah seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Tidak diragukan lagi, selama dia tidak mati, dia pasti akan melebihi gurumu. Selama dia menjadi abadi, dia akan menjadi puncak, bahkan di antara yang lainnya, dan hampir tak terkalahkan. Sebagai salah satu dari 2 hukum asal yang paling kuat, jika dia bisa menjadi abadi itu akan menakutkan. Kamu harus ingat, bahkan di antara pemimpin yang abadi, perbedaannya sangat besar. Oleh karena itu, penguasa sektor waktu memiliki ambisi seperti itu. Namun dia tidak berhasil. Jika dia berhasil dan menjadi abadi, kekuatannya akan dekat dengan gurumu. Jika kamu bisa memasuki area rahasia, itu akan dianggap sudah sukses. Terlebih lagi, tugas terpentingmu saat ini adalah mengalahkan lawan pertamamu, yaitu Wu Seike.